pagi, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Memasuki hari pertama masuk sekolah, sejumlah siswa SD di Mataram masih ditemani orang tuanya. Seorang pemuda di Mataram aniaya saudara karena kerap memarahi ibunya. Gelombang tinggi dan angin kencang di perairan memaksa nelayan di Lombok Barat libur melaut. Bersama saya Listia Widya, inilah Berita Mataram selengkapnya. Ratusan siswa baru di Kota Mataram mulai masuk sekolah dan mengikuti rangkaian pengenalan sekolah di tahun ajaran baru tahun 2025. Seperti di SDN 44 Ampenan, ratusan siswa baru tampak antusias masuk sekolah meskipun harus diantar orang tua mereka. Sebagian besar di antaranya masih terlihat takut dan enggan masuk kelas karena khawatir ditinggal orang tuanya. Di hari pertama sekolah, pihak sekolah memperbolehkan orang tua menemani putra-putrinya datang ke sekolah. Agar para siswa baru betah, pihak sekolah juga mulai memperkenalkan lingkungan sekolah termasuk mengenalkan para guru bidang studi agar mudah diingat. Sedikit khawatir, namanya dari peralihan dari anak TK ke SD itu kan, jadi mungkin butuh adaptasi supaya cepat beradaptasi, kemudian cepat punya teman baru terutama. Itu aja sih yang kita inginkan. Ini ditungguin Bu ya, hari pertama? Iya, hari pertama memang diminta dari sekolah untuk ditunggu, tapi hari pertama aja, karena ada acara serah terima murid. Hari pertama masuk ini untuk pengenalan lingkungan sekolah yang menurut edaran Menteri kemarin nomor 10 tentang pengenalan lingkungan sekolah, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, yang kemarin harusnya 2 minggu menjadi 5 hari. Sesuai aturan Dinas Pendidikan, para siswa baru akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah selama 3 hingga 5 hari ke depan, sebelum mengikuti kegiatan belajar yang digelar pihak sekolah. Dari Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Sejumlah warga korban banjir di sejumlah wilayah di Kota Mataram masih bertahan di pengungsian seminggu usai banjir bandang. Seperti puluhan warga di lingkungan Pemotan Kelurahan Mayuri yang tetap mengungsi karena rumahnya rusak diterjang banjir. Sebagian besar adalah warga pinggiran sungai yang rumah dan harta bendanya turut tergerus banjir sepekan lalu. Saat ini mereka hanya bertahan dengan bantuan makanan dan perlengkapan tidur dari Pemda dan relawan karena harta benda mereka hanyut terbawa banjir. Ini di sini tinggal berapa orang nih Bu yang 13 kakak, 39. Hampir 40 lebih dah. Belum ada yang belum ada yang kembali Bu ya? yang kemana? Ke rumahnya? Nggak ada. Soalnya rumah sudah nggak ada di sana. Apa saja yang sudah diterima ini? Telur, mie, beras, minyak, sabun cuci, sabun mandi, air minum. Warga berharap pemerintah daerah segera membantu perbaikan tempat tinggal mereka yang rusak agar mereka kembali dapat hidup normal seperti sebelumnya. BPBD mencatat banjir di Kota Mataram menyebabkan 37.984 jiwa terdampak, 710 orang mengungsi, puluhan rumah rusak sedang hingga berat, dan 2 jembatan hanyut. Hairul Amri melaporkan dari Kota Mataram.
Curah hujan tinggi di sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Tengah menyebabkan puluhan hektare tanaman tembakau rusak dan terancam gagal panen. Seperti di wilayah Kecamatan Praia Tengah dan Praia Timur, petani mengeluhkan kondisi tanaman tembakau yang berusia 1 hingga 2 bulan justru layu karena terendam air hujan. Punya sida kenapa? Meski mencoba mengeringkan lahan dengan membuat saluran irigasi dan menyemprotkan vitamin, namun sebagian besar tanaman justru layu dan terancam mati. Petani mengaku telah menanam tembakau hingga 4 kali, namun selalu mati karena cuaca ekstrim. Mereka berpotensi merugi karena tingginya biaya perawatan, mulai pupuk dan ongkos mengolah lahan. Tergantung lah, makin kan sarap dulu nih kan, di obat aja. Kalau kuning ini nggak bisa dipanen. Nggak bisa dipanen, saya udah rusak ini sih. Kalau yang layu masih ada harapan. Masih harapan sedikit-sedikit nih, namun din Kalau udah hujan ya. kalau nggak hujan. Ada berapa luas lahan sida ini, Pak? Sekitar 1 hektar aja. Airnya ini, airnya ini tak muat kan, terlalu besar ini airnya semua. Cuma ujungnya aja yang kelihatan ini. Yang layu-layu ini. Ya, yang layu-layu ini. Ini yang layu kira-kira bisa diselamatkan nggak, Pak? Ya kalau kalau sudah macam ini bisa tapi lama baru dia sehat. Selain berharap cuaca segera pulih, petani juga meminta Pemda memberi bantuan bibit dan pupuk untuk mengurangi kerugian yang mereka keluarkan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Belasan ribu unit rumah tak layak huni di Kabupaten Lombok Tengah yang terdata mendapatkan bantuan perbaikan belum tertangani hingga tahun 2025. Sekitar 14.500 unit rumah berstatus RTLH tersebut tersebar di seluruh kecamatan dan pemiliknya merupakan warga penerima manfaat PKH dan bantuan sosial lainnya. Pada tahun ini Pemda hanya mampu merenovasi sebanyak 308 unit akibat terbatasnya anggaran yang tersedia. Perbaikan RTLH akan menyasar hanya 2 rumah di masing-masing desa dengan total anggaran Rp20 juta per unitnya. Penanganan kita ini di tahun ini sekitar 300. Untuk seluruh silakan aja sebanyak-banyaknya nanti kita pasti. Tapi tetap 300 ya? Untuk pasangan tetap 300. Per tahun itu? Untuk tahun ini, tidak tahu tahun depan mudah-mudahan akan meningkat. Tapi secara total berapa ya? Secara total mungkin 1.000 lebih, tapi yang akan diakomodir itu yang akan tertangani itu sekitar 300. Tahap renovasi rumah tak layak huni akan segera dilakukan pertengahan tahun ini setelah pengajuannya disetujui dan ditandatangani Bupati serta pihak terkait sebagai penanggung jawab penggunaan anggaran daerah. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.